Baik, silakan diaktifkan dulu kameranya. Yang lain silakan. Ayo yang lain silakan di-on-cam dulu. Mbak Aulia masih rusak kameranya atau yang lain? Gimana kabarnya Mas Ugu? Iya, Pak. Nah, selamat sore Mbak Regita. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik, baik. Sudah di-upload Mbak Regita? Udah, Pak. Lah itu kok bisa gimana toh? Kamu sekedar upload tapi belum submit atau gimana? Salah ngirim, Pak. Ngirimnya yang di UAS, yang paling bawah. Lah soalnya aja nggak ada di UAS itu. Iya, makanya kemarin bingung, Pak, kok nggak ada soalnya gitu. Yang di pertemuan ke-8 tuh. Di UTS itu. Baik, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Sebelum memulai perkuliahan ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai, baik. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Soalnya cuaca kadang tidak menentu sekarang. Pagi hujan, siang panas, sorenya mendung lagi ya. Jadi memang harus tetap menjaga kesehatan. Untuk pertemuan sore hari nanti, kali ini kita akan membahas hasil dari UTS kemarin. Cuman mohon maaf belum saya koreksi hasil UTS-nya. Insya Allah nanti dalam 1 minggu ini akan saya selesaikan. Kemudian nanti akan sedikit membahas mengenai pengenalan media penyimpanan ya di materi ke-8 ya, 9 ya, di Kulino itu di 8 ya. Oh, UTS-nya di pertemuan tidak ada, langsung UTS ya. Jadi setelah 7 itu ternyata UTS baru pertemuan 8. Baik. Soal pengerjaan UTS sendiri kemarin gimana? Pada contoh-contohan apa tidak itu? Nggak saya awasi loh kemarin itu loh. Kebetulan kemarin itu 1 minggu ada pelatihan untuk dosen, jadinya mohon maaf saya tidak bisa mengawasi secara langsung. Kalau saya biasanya saya awasi secara langsung. Tapi malah sepertinya senang-senang aja ya kelihatannya ya Mas Mbak ya kalau nggak diawasi. Nggak usah diawasi Pak gitu ya. Mas Vanes kemarin daskomnya kok sampai terlambat apa Mas Vanes? Oh, laptopnya kentang, Pak. Oh, saya pikir kentangnya laptop ya. Ternyata kentangnya laptopnya kentang. Rusak atau gimana Mas? Nggak tahu, Pak. Kayaknya WiFi atau laptopnya. Soalnya biasanya kalau submit file gitu di HP bisa, tapi di laptop tidak bisa. Oh, Kayak muter terus gitu loh, Pak. Buffering terus. oh mungkin wireless card-nya kali ya Mas. Wireless card-nya bermasalah itu. Mending carikan itu aja, USB WiFi aja. Kalau memang wireless card-nya bermasalah. Jadi nanti pakai USB WiFi, colokan ke USB nanti yang wireless yang lama di disable aja.
di device manager-nya itu. Bisa ada Mas Vanes caranya? Nggak bisa. Jadi gimana Pak? Coba Pakai ya, USB. saya presentasikan ya. Oke. Sebentar. Sudah, belum. Beda nih. Jadi kalau mau disable wireless card yang lama itu bisa melalui sini apa namanya, klik kanan di start menu ini, di device ya, device manager, klik kanan, kemudian device manager, nanti muncul satu tab yang berisi perangkat-perangkat yang sudah terinstall di laptop atau PC Mas Mbak semuanya. Drivernya itu ada di sini semua. Nah, ini munculnya seperti ini nanti. Kelihatan belum? Sudah? Sudah. Nah, itu posisi LAN card atau wireless card itu ada di network adapter ini. Nah, network adapter ini, jadi nanti dicari aja yang keterangannya wireless network adapter. Nah, ini dia. Tinggal diklik kanan, kemudian disable. Itu dia akan mati nanti wireless card-nya, baru dipasang USB WiFi itu tadi. Atau kalau enggak, bisa lewat sini, tapi agak ribet. Posisinya diklik kanan di wireless atau LAN card-nya ini. Pilih open network and internet setting, ya, klik kiri. Nanti muncul tab seperti ini ya. Nah, muncul tab seperti ini. Kemudian pilih saja, aduh agak lama ini, sebentar. Masih loading. Ya, ini kalau pakai Google Meet sambil direcord ya gini pasti. Sama-sama kentang sebenarnya Mas kita Mas Vanes. Punya saya juga kentang juga ini, kentang kentung malah ini ya. Nah, nggak keluar-keluar nih. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya status network bla 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 ini, pilihlah yang di bawahnya Advanced Network Setting ini ya. Itu ada change adapter option. Kita pilih aja di sini, klik kiri sekali. Nanti muncul adapter network yang sudah terinstall di laptop atau PC kita. Nah, nanti muncul tab baru seperti ini ya. Nah, ini kan WiFi kita ini. Nah, tinggal diklik kanan aja. Kemudian disable ya, jangan. Kalau ini tak disable nanti saya disconnect dari Google Meet. Kalau LAN card-nya yang ini, Ethernet ini. Gitu ya. Kalau ini Pak, VPN. Nah, ini karena saya sering remote jaringan di rumah saya, biasanya dari luar saya remote ke sini itu pakai VPN ini. Ya, ini tambahan kalau ini. Itu ya Mas Vanes. Mungkin ada temennya yang punya USB WiFi ya, dipinjam dulu aja Mas Vanes, dites, diinstal di laptopnya. Kalau lancar WiFi-nya, kemungkinan besar wireless card-nya Mas Vanes itu rusak, kemungkinan besar. Biasanya gitu. Kalau di handphone lancar toh Mas Vanes? Iya Pak. Iya. Mas. Tapi kalau ya. Submit nya berupa main text itu nggak kenapa-kenapa Pak. Oh gitu ya. Upload file doang, yang upload file khusus upload file. PDF juga sama? Iya, upload file gitu. Nggak muncul-muncul gitu Pak. Sudah coba di scanning antivirus? Udah kayaknya nggak kenapa-kenapa, kayaknya kosong. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan ini dari Mas siapa tadi? Mas Ulil ya. Kamu tanya atau saya kok error, udah coba dibakar device terus diupdate nggak solve, itu cara lain
Ada nggak ya? Kayak ada tanda pentungnya terus begitu. Oh, drivernya kali Mas. Drivernya kali belum keinstall atau error di korup di drivernya. Udah diupdate, Pak. Eh, update-nya itu sudah pasti ke arah touchpad-nya itu. Semua drivernya malahan, Pak. Semua drivernya. Windows 11 ya. Hmm. Ini dari Windows 10. Pokoknya sebelum install Windows 11 juga sih, Pak. Oh, dari Windows 10 sudah seperti itu. Hmm. Gini aja, coba pakai driver yang asli. Mas cari referensi laptopnya, serinya itu apa, misalkan Lenovo, cari saja di Lenovo. Nanti cari drivernya yang dari situ, jangan diupdate. Kadang pengaruh. Udah dicoba belum itu? Belum. Nah, coba Pakai dulu ini ya. loh, apa? Driver booster dulu, Pak. Oh jangan pakai itu. Oh, kenapa tuh, Pak? Jangan, kadang dia apa ya? Biasanya dimasuki virus juga itu. Oh, alah. Jangan, mending update-nya itu dari situs resminya atau kalau enggak dari Windows-nya aja diupdate. Jangan pakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Windows itu bawaan anu ya? Dari luar toh itu, bukan bawaan Windows toh? Iya. Iya. Kadang gitu dia enggak, ya ujung-ujungnya ada yang nggak support gitu nantinya. Karena kan kita nggak ngerti dia tuh nanti resource-nya dari mana. Kalau update dari Windows misalkan seperti ini ya, mana tadi? Nah ini. Kalau dari sini mungkin malah dia pakem dia. Misalkan apa ya? Coba ini, keyboard ini ya coba ya. Iya itu, Pak. Ini kalau kita klik kanan nanti kan ada update driver toh. Nah, ini coba diupdate aja, search automatically for driver. Nanti kalau dia ada dan resource-nya ada, dia akan langsung di-download dari situ. Udah nyoba dari situ juga, tapi Nggak mau, masih gitu, ha. tapi mau download dia. Mau. Terus baru kan ke action tuh, Pak, yang update driver itu. Itu tetap keluar Sama lagi aja. dalam bentuk. Oh. Ya itu kalau dia install dulu, kemudian driver aslinya yang dari bawaan situsnya punyanya Mas Ulil apa itu? Lenovo atau apa? Lenovo. Lenovo lah, cari di situ aja coba dulu. Dia install, kemudian diinstal driver touchpad-nya. Jangan langsung ditimpa ya. Jangan langsung ditimpa. Baik, mungkin itu dicoba dulu. Kemudian untuk evaluasi sore hari ini ya, kira-kira untuk jawaban nomor 1 itu seperti ini ya. Ini ada semua nih sebenarnya. Kemarin jadi soal 1 sampai sampai terakhir. Kalau terakhir enggak, terakhir Mas itu harus menganalisa dan makanya kan saya bilang tuh kemarin, Mas Mbak carilah referensi spesifikasi komputer dengan teknologi sekarang. Memang sengaja nggak saya sampaikan. Jadi untuk jawaban yang nomor 1 itu sebenarnya ada di pertemuan kita, ya soal komputer ya, apa yang Anda ketahui tentang komputer. Itu ada 2 dari beliau Pak Edinor Sasongko sama satunya referensinya dari, ada yang tahu? Dari si itu ada di jawabannya di pertemuan pertama apa ya? PTI. Banyak kemarin jawabannya. Nah, di pertemuan kedua, kalau pertama kontrak kuliah ya. Di pengenalan dunia komputer kemarin. Ada yang tahu pustakanya selain dari Bapak Edinor Sasongko, dari siapa kemarin satunya? Dari
Gary Biselli itu ya, sama Misty Evermatt itu ya. Baik, kembali ke sini lagi ke evaluasi. Jadi komputer itu merupakan serangkaian kelompok mesin elektronik ya, yang dalamnya itu banyak sekali resistor ya, ribuan bahkan jutaan komponen ya, yang saling bekerja sama kemudian membentuk sebuah sistem kerja. Nah, sistem ini kemudian dapat dipakai untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis ya, berdasarkan urutan instruksi program yang diberikan pada komputer. Kira-kira jawabannya seperti ini atau ada yang beda? Kemarin Mbak Diajeng jawabannya apa? Coba dibuka lagi. Tidak harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tapi kalau mananya sama itu saya betulkan nanti. Kalau Mbak Diajeng kemarin jawabnya apa? Yang nomor berapa tadi, Pak? Nomor 1 Mas Zilan ya, Mas Zilan ya. Nomor 1 yang keberapa? Kan ada banyak kan di sini. Yang 1A, pengertian 1A. komputer. Kalau Mas Zilan apa kemarin? Sebentar. Buka dulu. Siap. Tanggal 22 ya. PTI 22. Mas Ulil jawab apa kemarin soal komputer? Lupa, Pak. Lupa ya. Atau siapa? Sudah ketemu Mas Zilan? Bentar masih Jawabannya. dicari. Mbak Diajeng? Sudah? Sudah, Pak. Apa jawabannya? Serangkaian mesin elektronik yang bekerja sama untuk memproses data dan menampilkannya menggunakan sistem fetch, decode, execute, dan store memerlukan hardware, software, dan brainware agar bisa bekerja. Oh, ini beda ya. Iya. Cari referensi di internet mesti. Enggak, Pak. Enggak. Itu yang Ya, enggak apa-apa. pertemuan. Kalau Mas Zilan, sebelumnya. oke, terima kasih Mbak Diajeng. Kalau Mas Zilan apa jawabannya? Masih dicari. Mas Ugo? Bentar Pak, saya ambil. Oke. Ya, Mbak Regita aja nih udah senyum-senyum nih mau jawab nih. Apa Mbak Regita kemarin? Itu sama yang nomor 1 yang itu, Pak. Ya, Pak Danang. Serangkaian atau kelompok mesin elektronik dari ribuan bahkan jutaan komponen. Baik. Ya itu pengertian komputer seperti itu ya. Jadi kalau mau diolah katanya nggak masalah, yang penting dia masih ngeril. Dalam artian nanti kalau saya cek kok jawabannya tidak persis dengan apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa, tapi maknanya sama, itu saya betulkan. Itu soal komputer ya. Kemudian untuk kelemahan dan kelebihannya ya, ini juga ada sebenarnya di materi kita. Yang pertama pastinya adalah untuk kelemahan itu pelanggaran privasi ya. Jadi kalau untuk pelanggaran privasi, kelihatan ya ini presentasi saya? Kelihatan, Pak. Besarkan. Jadi untuk pelanggaran privasi ya, komputer itu tidak diproteksi dengan baik. Misalkan ada pencurian identitas dan data pribadi, itu bisa saja terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan soal pelanggaran privasi itu juga bisa kita proteksi dari bawaan Windows. Cuman terkadang orang-orang tertentu itu ada yang jahil ya, dalam arti gini, meskipun sudah si Bill Gates itu menciptakan Windows dengan passwordnya misalkan, kalau mau masuk itu pakai password, tapi tetap aja ada langkah-langkah yang bisa untuk membobol password tersebut ya. Entah pakai bootable ya, atau pakai cara apa itu ada. Kalau kita cari
referensinya banyak itu. Jadi kalau kita lupa password itu, ya paling jurus terampuh itu ya install ulang ya. Jurus terampuh itu ya. Cuman ada dia pakai save mode gitu ya, masuk pakai save mode, nanti kita bisa ganti passwordnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk segi kelemahan kedua ya, soal keselamatan publik ya. Nah, di keselamatan publik ini adanya penyalahgunaan data ya, seperti foto, video, jurnal, musik ya. Kemudian informasi pribadi ya yang dapat dipakai atau digunakan sebagai sumber kejahatan orang asing ya, itu juga termasuk kelemahannya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai dampak angkatan kerjanya. Nah, soal dampak angkatan kerja itu, kalau kita bayangkan saja ya di masa yang akan datang, apabila seluruh pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh satu kata ini ya, robot ini ya. Jadi ada kemungkinan tugas manusia itu akan digantikan. Berarti otomatis nanti banyak sekali terjadi pengangguran, itu bisa terjadi ya. Pengurangan jumlah tenaga kerja manusia. Seperti di pertemuan yang sebelumnya saya menyontohkan itu dari PT Jarum saja. Ada yang dari Kudus rumahnya? Adakah? Kota Kretek? Tidak ada. Jadi di Jarum itu teknologinya sudah canggih, Mas Mbak. Dia mulai dari sortir tembakonya, kemudian sampai pengemasan, itu semua mesin. Sampai jadi di pack gitu ya, di packing rokok, katakanlah ini rokok ya. Itu semua mesin. Jadi kalau yang di barak-barak itu, ada yang pernah dengar istilah barak? Itu kan banyak sekali. Ini trennya itu daerah timur, timur ya. Daerah saya itu Pati, Kudus itu banyak sekali barak-barak jarum di situ. Dan pekerjaan orang-orang di situ rata-rata itu hanya memilih saja, menyortir istilahnya, menyortir tembakau mana yang kualitasnya baik dan tidak. Nah, setelah selesai sortir, semua pekerjaan itu diarahkan ke mesin semua, sampai ke bentuk produk yang satu bungkus ini isinya rokok. Nah, itu di Jarum. Teknologinya sudah ngeri. Bahkan ada informasi dari teman saya, jadi ada satu tempat isolasi sendiri di mana di satu ruangan itu tidak ada satupun manusia yang bekerja dan hanya ada robot. Dan tidak boleh masuk kecuali urgensi. Ada sampai seperti itu di Jarum. Pak, saya sudah ketemu. Ya, silakan Mas Jilan. Jawabannya apa? Yang pertama tadi ya. Ya, komputer apa? Oke. Pertama, komputer adalah komponen-komponen elektronik yang tergabung, saling terhubung, dan saling bekerja sama satu sama lain sehingga menciptakan sebuah sistem operasi yang dapat mengeluarkan output dari setiap proses perintah input atau masukan yang diberikan oleh penggunanya, serta dapat menyimpannya dalam bentuk file data memori. Menciptakan sistem operasi ya. Saya rasa ya kurang tepat menurut saya. Jadi komputer itu mengendalikan sebenarnya, bukan menciptakan sistem operasi. Baik, gak apa-apa, nanti saya evaluasi lagi. Terima kasih Mas Ilan. Kita kembali ke dampak angkatan kerja. Jadi yaitu gambarannya ya. Jadi sebenarnya orang-orang luar itu memiliki imajinasi juga sudah dalam sebenarnya. Jadi kadang mereka membuat film yang aneh-aneh ya. Terkadang hal tersebut itu nanti film yang kita tonton itu bisa dibikin realitanya. Ya itu gambaran teknologi komputer itu seperti itu. Yang awalnya teknologi itu dipakai hanya untuk komputasi, ternyata dikembangkan dia mengarah ke komunikasi ya,
kemana-mana arahnya itu. Jadi komputer itu memang sangat masuk di semua lini istilahnya. Maka bisa dibilang ya rata-rata yang istilahnya lulusan IT atau seperti mas-mas ini kan, mbak-mbak ini kan ya maksudnya fakultas ilmu komputer ya. Kita itu ibarat benalu tapi benalu yang berguna. Kalau kita mendengar benalu itu kan kurang berguna ya. Jadi dia hanya memakan sari makanan tumbuhan dan bahkan bisa sampai mengurangi produksi misalkan mangganya. Tapi kalau kita tidak, kita mau di semua lini itu nanti bisa. Meskipun animasi, mau di pendidikan, mau di kesehatan, mau di mana lagi, government misalkan, mau di mana lagi, banyak hal yang rumah sakit misalkan, itu pasti butuh kita semua. Orang-orang IT, orang-orang dari Fasilkom itu pasti pada butuh. Karena ilmu yang kita kembangkan itu adalah ilmu komputer sebenarnya. Jadi berguna untuk apapun yang terjadi. Nah itu tadi mengenai dampak angkatan kerja, kemudian kelemahan berikutnya mengenai risiko kesehatan. Nah ini ya, risiko kesehatan. Jadi untuk risiko kesehatan itu penggunaan komputer secara berlebihan ya dapat mengganggu kesehatan baik secara fisik maupun non fisik ya. Maka ada anjuran untuk jarak mata ke monitor itu lebih dijaga. Kalau zaman dulu saya Mas waktu masih kuliah malah radiasinya tambah ngeri lagi Mas Mbak. Karena kalau sekarang kan sudah terbantukan dengan teknologi layar yang modelnya LED ya atau LCD. Kalau zaman saya dulu monitornya itu masih kotak itu ya, masih tabung. Ada yang tahu? Jadi monitornya itu sangat panas itu ya, mengeluarkan panas itu berlebih, kemudian di mata radiasinya itu ngeri. Gitu. Dekat gini aja tuh kadang nanti terus terasa sakit. Yang masih kotak-kotak itu. Nah, terus kemudian ada perkembangan zaman, muncullah yang namanya LCD. Yang namanya LCD itu liquid crystal display itu ya. Nah, liquid crystal display dia sudah nggak lagi menggunakan tabung. Sampai ke arah TV juga, TV sudah ada pakai tabung. Cuman LCD itu masih boros untuk resource tenaganya, listriknya. Dikembangkan lagi muncul LED ya. Itu tambah hemat daya lagi. Jadi terus gitu ya. Perkembangannya cepat. Untuk resiko kesehatan sudah, kemudian kelemahannya yang berikutnya adalah dampak lingkungan ya. Jadi di dampak lingkungan itu ada limbah ya dari pembuatan komputer dan dapat mengganggu lingkungan sekitar dan mengurangi sumber daya alam. Ini juga sudah kita bahas. Sebenarnya kalau di poin risiko kesehatan, apapun itu kalau yang kategorinya berlebihan ya, seperti ini ya. Ada kata-kata berlebihan, itu pasti nanti efeknya tidak bagus. Contoh, Mas Ulil berlebihan makan sambal ya. Besoknya sakit perut. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau bisa Mas Mbak itu nanti dalam menekuni bidang animasi ini jangan sampai terlena juga ya, tetap dijaga waktunya, dijaga kesehatannya, karena setelah kita menekuni sesuatu yang menjadi passion kita itu terkadang sampai kita lupa menjaga diri. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian dampak lingkungan berarti lanjut ke kelebihannya ya. Jadi kelebihannya itu ada di kecepatan, keandalan, konsistensi ya, penyimpanan, komunikasi ya. Kalau di kecepatan, komputer itu dapat memproses jutaan operasi dalam satuan detik. Ya. Untuk keandalan, komponen elektronik ya pada komputer modern itu jarang rusak atau gagal. Cuman ini enggak juga sih.
di merek-merek tertentu juga kadang ada yang cepat rusak juga. Cuman ini kategori keandalannya itu di mayoritasnya. Untuk konsistensi ya, dengan input dan proses yang sama, komputer akan menghasilkan hasil yang sama bebas dari kesalahan. Loh kok bisa Pak bebas dari kesalahan? Karena apa? Instruksi-instruksi yang sudah ada di komputer dan PC itu sebenarnya sudah dikondisikan berupa prosedur, di mana prosedur itu nanti dipastikan dia tidak akan salah. Jadi sebelum ibaratnya itu ada audit mutunya ya. Sebelum barang itu dikeluarkan, komputer itu dia ada risetnya, ada penelitiannya sampai mengarah ke betul. Paling kalau ada kesalahan itu biasanya ke arah error di hardware-nya, misalkan resource-nya kurang, ya. Loh, Pak Danang tadi katanya konsistensi itu komputer itu pasti betul dalam mengerjakan. Nah, kok kalau seperti ini Pak, saya mau mengerjakan tahu-tahu ngehang itu kategorinya apa? Betul apa? Error. Nah, itu arahnya ke error ya. Jadi entah ada masalah di hardware-nya atau sistemnya ya. Sama terjadi kayak di Mas Vanes tadi. Begitu upload nggak bisa, tapi di handphone kok bisa ya. Itu sebenarnya bisa dalam ranah kategori sistem atau kerusakan di hardware-nya. Kemudian soal penyimpanan. Nah, komputer dapat menyimpan data dalam jumlah besar ya, dan membuat data tersedia kapanpun dibutuhkan. Jadi storage pun perkembangannya juga pesat. Tadinya dia dulu itu malah waktu masih zaman harddisk ATA maksimal itu 8 giga kalau nggak salah. 8 giga saya masih ngumani, jadi harddisk segede gaban itu ya, yang kotak segini itu. Itu cuma 8 giga ya. Bayangkan aja sekarang flash disk aja 8 giga. Kecil sekali bentuknya ya. Kalau dulu itu storage masih langka dan kecepatannya pun tidak secepat seperti sekarang. Nah, itu pakainya dia IDE, masih pakai IDE. Kalau yang untuk ke arah server pakainya SCSI. Jadi slotnya beda, dan harddisk yang tipe SCSI pun itu kecepatannya juga beda. Jadi dulu IDE naik ke SATA itu maksimal sekitar 7.200 rpm. Tapi kalau SCSI dia itu bisa sampai 10.000. Karena dipakai, prioritas utamanya dipakai untuk storage di server. Jadi nggak ada di PC-PC desktop atau laptop pribadi, itu nggak ada. Dia arahnya ke server kalau yang SCSI itu. Kemudian untuk komunikasi ya, nah ini juga kita rasakan sampai sekarang ya. Dulu katakanlah kita bahas sosial media aja lah. Dulu yang WhatsApp itu kan mengawali ya sepertinya. Dia bisa dipakai untuk video call atau telepon ya, via internet ya. Kemudian Telegram ikut-ikutan ya. Seingat saya dulu WhatsApp dulu yang pertama itu untuk telepon. Kemudian Telegram mengikuti. Nah, di sini dijelaskan soal kelebihan di bidang komunikasi. Komputer itu dapat berkomunikasi dengan komputer lain secara wireless ya. Meskipun ada juga yang menggunakan kabel ya, pakai LAN itu. Nah, ini untuk jawaban soal 1A dan 1B. Kemudian untuk yang 1C mengenai operating system, yaitu seperangkat program berisi instruksi bekerja mengkoordinasikan kegiatan di antara sumber daya perangkat keras komputer. Ya. Kemarin sudah saya tekankan ini, pokoknya kalau kita dengar namanya operating system, itu arahnya ke prosedur. Prosedur itu isinya ya instruksi ini. Ya, software-nya itu. Kalau Mas siapa ini?
Yang jawab lainnya siapa tuh? Selain saya tentunya ya. Mas Dwi kemarin jawab apa Mas Dwi? Dari Pati ya ini ya Mas Dwi Hendratno. Halo Mas Dwi, Iya, Pak. kemarin jawab apa Mas Dwi? Tentang Serangkaian program yang sama, mengkoordinasikan oh, semua serangkaian program, yeah. ya, Semua, nah, semua aktivitas antar perangkat komputer dan menyediakan sarana bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer dan perangkat lain. baik, betul juga itu. Kalau Mas, siapa lagi? Mas Iza Gazinda. Nah, silakan Mas Iza. Kemarin jawabannya apa? OS ya, Pak. Ya, Program yang berada di dalam komputer yang digunakan untuk menghubungkan antara hardware satu dengan hardware lainnya agar bisa digunakan dengan semestinya. sebenarnya kurang tepat itu. Terima kasih Mas Iza. Mohon maaf Mas Iza, kemarin Daskomnya gimana kok nggak submit di Kulino ya? Gimana, Pak? Kemarin Daskomnya waktu ujian belum submit sepertinya ya di Kulino. Sudah, Pak. Oh sudah, Iya. saya cek belum ada kemarin Pak. Coba nanti saya lihat lagi ya. Karena ada catatan beberapa itu yang belum. Kemudian untuk utility program ya, pengertiannya itu tipe dari sistem software yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas pemeliharaan. Nah, biasanya terkait dengan komputer, perangkatnya, atau program. Sebenarnya poinnya dari sini pun sudah jelas, utility. Dia itu lebih mengarah ke maintenance-nya ya, pemeliharaan ya. Pemeliharaan untuk apa kan gitu ya, untuk programnya dan komputernya pastinya kan gitu. Contohnya apa ya? Kira-kira ada yang tahu deh ini? Silakan, ada yang tahu? Utility kemarin? Ada yang bisa jawab? Mas Rian Eka, contohnya apa? Yang dari Windows saja? Ini ada yang jawab ini. Pak, saya sudah ketemu. Ya, yang ketemu apanya Mas Dilan? Itu yang tadi, yang pas. Yang tadi. Yang mana Mas Dilan? Yang tadi pas baju yang pertama. Soal? Apa tuh? Tadi yang pas jawab soal nomor 1 tadi. Oh, Yang tadi itu yang iya, putus-putus. Baik. Soal satu berapa Mas Dilan? soal 1 yang pertama. Iya, satu sama pertama itu sama ya. Satu apa? A, B, C? Iya, yang A yang tadi. Oh, maksudnya tadi udah jawab itu ya. Baik, terima kasih. Tadi sebelum. Baik, lanjut ke utility. Ayo, contohnya apa? Balik lagi ke utility. Baik, Antivirus siapa termasuk tadi? utility ya, Pak? Iya, masuk. Baik, terima kasih Mbak Ria. Ada lagi siapa yang mau jawab? Nah, Mas Robi, kan harus dipancing Mbak Ria dulu ya. Madaf, Pak. Semadap, Sama Clean Master, Pak. Clean Master. Clean Master untuk apa? Untuk Jelaskan. pemeliharaan perangkat, Pak. Pemeliharaan perangkat. Contohnya? Antivirus itu antivirus sama Clean Master itu bisa nggak, Pak? Ya, maksudnya Clean Master itu kinerjanya untuk apa? Bisa dijelaskan tidak, Mas Robi? Clean Master kayak bersihin itu, Pak. Bersihin yang nggak perlu, Pak, sama
buat Data-data cacing, data-data Data-data apa? saat sedang memakai suatu aplikasi itu kan kadang ngumpat sampah di situ. Nah itu fungsinya buat itu, ya kan, Robi? Baik, gitu maksudnya Mas Robi. ya Pak. Ya Sama lebih tepatnya kalau kita pakai apa tadi Clean Master ya. Clean Master, kemudian si Cleaner ya. Terus yang saya contohkan kemarin itu ada Revo Uninstaller. Itu ya dia untuk membersihkan junk file ya. Junk file itu case-case yang selama ini kita pakai berulang-ulang terus ya. Itu kan numpuk lama-lama di cache memorinya itu. Jadi untuk membersihkan itu. Jadi ya bisa Pak, juga untuk ya gimana Mas Robi? kalau apa ya? Gimana? Ya. Tapi baik Pak, terima kasih. Iya. Baik, baik. Oke, tangannya di stop dulu. Baik, terima kasih Mas Robi. Yaitu seputar utility ya. Kemarin saya contohkan ada yang untuk defrag ya, defrag hard disk Pak, ya itu juga bisa. Ya banyak sebenarnya utility yang kita pakai dan itu nanti akan membantu kinerja dari komputer kita. Ya. Kemudian untuk cek disk juga ada. Sebenarnya di Windows itu sudah banyak. Terutama untuk cek disk apa ya? Arah ke HDD ya. Jadi di properties ini itu ada nanti. Kelihatan tidak ini? Nah, di sini nanti ada tools. Nah, di sini ada untuk cek disk error checking ya. Ya, this option will check the drive for file system error. Nah, ini untuk mengecek harddisknya dari error sistem. Kemudian untuk yang defrag itu yang bawahnya. Ini untuk menata file-file kita agar lebih rapi ya. Ada di sini. Kemudian selanjutnya soal yang kedua. Nah, ini. Di era globalisasi, peran internet sangatlah penting. Jelaskan definisi internet. Nah, ini gampang ini. Dampak positif, negatif yang ditimbulkan. Mbak Aulia coba. Internet itu apa menurut Mbak Aulia? Masih ada apa? Kayaknya keluar ya tadi ya. Skolastika saja. Mbak Skolastika. Internet merupakan singkatan dari International Network. Internet mampu menghubungkan jaringan di seluruh dunia seperti jaringan bisnis, pemerintahan, lembaga pendidikan, dan individu. Ya, betul sekali. Kalau hanya menjawab internet itu merupakan komunikasi global, Pak. Nah, jawab seperti itu aja sudah saya betulkan. Ya, sebenarnya kalau di era Mas Mbak itu ya era milenial itu harusnya kalau dengar internet itu langsung cespleng gitu ya. WA Pak gitu. Sosmed Pak ya itu internet semua penggunaan internet ya. Jadi internet itu sangat mudah dipahami. Kalau kita ngomongin komunikasi global itu sudah kriteria dari definisi internet juga. Baik kalau di sini jawaban saya seperti ini ya, nanti tetap saya koreksi. Kalau mempunyai definisi sendiri nggak apa-apa, tapi yang penting maknanya mengarah itu saya betulkan nanti. Jadi internet itu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Ya, untuk dampak positifnya itu banyak sebenarnya. Salah satunya yang saya sebutkan ini ada beberapa ya. Mudah dalam komunikasi. Ya. Dengan ada internet, komunikasi itu baik jauh ya, atau mungkin sampai ke ranah antar negara itu bisa kita lakukan. Kemudian mudah mencari informasi. Nah, sangat terbantukan ya.
Karena dengan adanya guru besar kita ya, Mbak Google itu ya, search engine yang sakti itu ya, kita mau cari apa aja di situ banyak bisa kita dapatkan. Jadi Mas Mbak itu referensinya harusnya banyak gitu. Bahkan skema dari pembelajaran yang sekarang itu yang tadinya TCL ya sudah berubah dari Dikbud itu berubah ke SCL. TCL itu dulu mungkin didapati Mas Mbak waktu masih di jenjang SD, SMP, SMA. TCL itu kepanjangan dari singkatan dari teacher, C-nya itu center, L-nya itu learning ya. Teacher center learning. Jadi zaman SD, SMP, SMA itu kan kalian terpaku dengan guru masing-masing ya. Jadi seolah-olah itu sumber ilmu itu ada di Pak Guru kalian semua. Tapi kalau di ranah perkuliahan tidak bisa seperti itu. Mbak, Mas, semua diberi kebebasan untuk berpikir, maka metodenya sekarang adalah SCL ya. Malah bisa jadi saya dapat ilmu dari Mas Mbak semuanya. Kalau SCL itu student center learning ya. Jadi kita sharing diskusi sekarang gitu. Karena dengan mencari informasi apapun ya di internet itu sudah banyak. Bahkan sampai menu masakan ya. Besok pagi aku mau masak lele bakar. Bumbunya apa ya? Gitu. Caranya bikin seperti apa? Nah, itu ada di search engine ya. Ada semua, baik di Google ya. Bing ya. Bing itu juga ada. Bisa juga dalam kategori search engine juga. Kemudian mudah untuk transaksi bisnis. Nah, ini juga terbantukan. Bahkan sekarang mobile banking itu hampir di semua perbankan itu ada. Terus kemudian toko-toko online juga banyak kan. Sekarang ada Tokopedia, Shopee, ya, Bukalapak ya. Jadi hanya dengan genggaman tangan kita bisa melakukan wirausaha apapun ya di situ. Kemudian komunikasi tidak terbatas, jelas. Dengan adanya internet, dia mengarah ke mudahnya dalam komunikasi tadi ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang sudah melakukan pengembangan atau developer-developer dari sosial media itu mengarah ke komunikasi semua. Baik WA, Telegram, apalagi ya. Ya rata-rata itu deh. Kemudian banyak konten untuk hiburan. Dan yang terakhir ini ya, mengenal budaya baru. Ini juga dari internet juga dampak positifnya. Nah, kalau soal mengenal budaya baru ya, kita selaku orang Indonesia itu sekarang menjadi cukup terbantukan dengan internet. Karena dari internet itu orang-orang luar itu bisa mencari informasi Indonesia itu apa ya. Dia akan tahu, oh ternyata Indonesia itu kaya akan budaya ya. Sukunya banyak ya. Dari suku Jawa sampai suku apa ya, Dayak ya, atau mungkin sampai ke arah Papua. Bahkan paling seneng itu orang luar berkunjungnya ke sini ke Bali, yaitu peran serta internet juga. Jadi orang luar itu bisa tahu, oh budaya kita seperti ini. Kita juga bisa tahu ya, oh budaya bule itu seperti ini. Kalau keluar itu jarang pakai celana panjang gitu ya, itu kita jadi tahu ya. Mas Uli seneng gitu ya. Canda ya. Jadi dari sini kita mulai juga mawas diri soal budaya baru ini ya. Jangan sampai budaya kita itu tergantikan. Kita memiliki budaya yang sangat disukai oleh orang-orang luar, yang santun, beretika, sopan ya. Itu jarang dimiliki oleh orang-orang yang dari luar biasanya. Maka jangan sampai apabila kita sudah berkecimpung di dunia internet itu, jangan sampai untuk mengenal budaya baru itu merubah sikap, watak atau attitude kita ya.
Kita biasa makan telo ya sudah makan telo saja gitu. Kalau melihat di budaya luar is okay ya, ambil saja yang nilai-nilai positifnya. Jangan sampai nanti kita setelah mengenal internet, Pak saya mengenal budaya baru ini Pak gitu ya. Kemarin ada bule semiran merah putih ya, itu tahu-tahu keluar rumah ya rambutnya terus bercabang-cabang gitu, wah itu jangan ya, jangan seperti itu. Itu bukan dampak positif dari internet, itu malah bisa jadi malah ke negatif gitu. Nah kemarin bulenya pakai persing Pak, nah, sini saya persing aja Pak di sini gitu, jangan gitu ya, repot nanti ya. Baik, itu dari dampak positif internet. Nah ini ada juga ya dampak negatif dari internet. Ada beberapa ini saya contohkan, saya jawabkan 6 ini. Yang pertama membahayakan informasi pribadi, penipuan ya, sampai ke arah pelecehan seksual atau cyberbullying. Nah, ini anak-anak milenial paling sudah pada tahu ini ya. Kemudian banyak video atau gambar terkait kekerasan ya. Bahkan sampai mengarah ke antisosial ya. Ini juga repot ini. Dan yang terakhir adalah tindakan kejahatan. Nah, ini keenam ini perlu Mas Mbak cermati semua ya. Jadilah orang yang mengenal internet itu di sisi positif saja ya. Jangan mengarah ke sisi negatif ya. Kalau sisi negatif itu kita pakai untuk mengerem kita ya. Jangan sampai kita kebablasan. Bahaya nanti kalau ke arah ke sini ya. Bahkan kalau sampai ke antisosial ini repot ya. Wis Pak, saya mau menerapkan sisi negatif internet Pak gitu. Antisosial. Saya nggak mau keluar Pak, pokoknya main Mobile Legends terus Pak tiap hari gitu ya. Makan, minum, tidur di kasur gitu ya. Waduh, wassalam ini ya. Besoknya kamu siapa gitu ya, nggak ngerti. Oh ini teman saya Mbak Skolastika. Kamu itu temanku ya teman yang suka main game ya gitu. Waduh, repot ini kan. Jangan sampai ya seperti itu ya. Jadi hal-hal ini perlu dicermati. Kemudian soal yang ketiga. Nah, ini lebih ke analisa dan pemahaman sendiri ini. Tapi ada juga sih jawabannya di materi yang saya sampaikan. Jika Anda memiliki sebuah komputer, ya, apa yang Anda ketahui tentang komponen komputer beserta fungsinya? Ini sudah detail kemarin saya jelaskan ya. Kalau menjawab dia seperti saya ini ya, yang utama-utama langsung saya betulkan. Ya. Tapi kalau lebih detail ya sampai mengarah ke input output, ya saya tambahi nilainya. Tetap betul maksudnya, bukan saya tambahi. Tetap betul ya, poinnya bisa penuh. Jadi kalau hanya minimal menjawab komponennya itu adalah motherboard, kemudian prosesor, RAM, VGA, hard disk sama PSU ya, ditambahi casing, WIN, itu saya betulkan. Poinnya langsung berapa ini? 30 ya. Tapi dengan satu catatan fungsinya juga dijelaskan. Untuk yang pertama di jawaban saya motherboard itu pengertiannya papan sirkuit utama pada sistem unit. Ya, sistem unit apa? Komputer ya. Fungsinya pusat penghubung antar perangkat. Ya. Jadi tanpa ada motherboard, perangkat seperti VGA, kemudian RAM, prosesor ya, kemudian hard disk itu tidak bisa terhubung ke PC atau laptop kita. Maka kemarin saya mencontohkan cara mudahnya berpikir kalau mengingat komponen komputer itu ingatlah diri kita sendiri. Jadi kalau motherboard itu adalah rangka tubuh kita. Tulang belulang kita itu bisa masuk ke kategori motherboard. Jadi kan kalau tidak ada rangka tubuh ini kan nanti tidak bisa untuk menempatkan jantungnya, hatinya, ya, kemudian otaknya, matanya, telinganya itu tidak bisa ditempatkan.
oleh sang pencipta tentunya. Kemudian yang berikutnya mengenai prosesor. Nah, ini mengarah ke otak manusia ya. Prosesor itu merupakan Central Processing Unit. Dia menerjemahkan dan menjalankan instruksi dasar yang mengoperasikan komputer. Kemudian untuk yang RAM, nah ini RAM itu bagian dari komponen komputer juga ya. Kemarin kepanjangannya apa itu RAM? Mas, sebentar, Mas Safri Ridho ya, Mas Safri Ridho. Random access memory. Iya, keduluan Mas Zilan deh. Baik Mas Zilan, terima kasih. Ini saya mau tanya Mas Ridho Rumah ini tadi ya. Mas Safri Ridho. Halo? Baik. Apa tadi yang disampaikan Mas Zilan? RAM itu. Mana ini Mas Safri? Random access memory. Random access memory ya. Halo? Ya, halo Mas, kenapa speakernya ini? Agak noise. Baik, betul Mas Safri Ridho. Cara mudahnya kalau random access memory itu di manusia itu apanya ya Mas? Ya, bonusnya ngeses ini ya. Baik. Bisa di-mute dulu, saya tanya yang lain mungkin. Terima kasih Mas Safri Ridho. Bagian otak. Kurang tepat. Ya, bisa di-mute dulu Mas Safri Ridho. Terima kasih. Saya ingin bertanya Najwa Ikhwan ya. Najwa Ikhwan, silakan. Kemarin gambarannya itu sudah saya jelaskan ya. Najwa Ikhwan ini laki-laki atau perempuan ya? Saya lupa. Nggak on cam juga ini. Adakah Najwa Ikhwan? Bukan Najwa Shihab ya ini ya. Tidak ada. Halo? Iya hadir Pak. Baik. Apa Mas kemarin itu? Webcam saya nggak mau nyala Pak. Ya. Dijawab aja coba. Ibaratnya kalau di manusia itu kemarin RAM itu apa ya? Ada RAM, ada ROM ya kemarin itu ya. Saya kan kemarin menggambarkan dua hal tersebut. Silakan. Najwa Ikhwan. Iya. Sekar Syah Putri. Baik. Boib ini ya. Sekar, kemudian coba ya. Naufal saja coba, Naufal Mahdi. Sudah lupa ya? Gimana Pak? Soal RAM itu loh, kalau di manusia itu ibaratnya apa kemarin tuh? Untuk memudahkan aja sih. Jadi kalau RAM itu kemarin kan saya menggambarkannya seperti ini. Karena konteksnya itu kan random access memory ya. Di awal saya pernah berkenalan dengan Mas Mbak semuanya. Begitu saya tanya namanya siapa, Mbak Regita misalkan. 2 menit kemudian itu saya lupa. Ini siapa ya namanya itu kan. Itu seperti itu gambarannya. Jadi dia temporari. Ibarat manusia itu kalau RAM itu misalkan kita pergi ke Bali, ke mana ya yang paling keren di danau apa itu namanya itu yang pemandangannya bagus tuh. Enggak usah jauh-jauh aja, ke sini aja, ke Krapyak mungkin. Ya, ke Krapyak itu ya. Saya baru
pendatang baru nih di Semarang. Saya mau ke Krapia itu, padahal saya ke situ, habis itu saya pulang mau ke situ lagi lupa. Nah, ibaratnya seperti itu. Memori sementara. Tapi kalau ROM ya, read only memory, itu sudah di-create sejak dari lahir. Ya, kalau ROM itu. Jadi kalau kita pulang, kalau kita pergi ya ke Eropa misalkan, atau ke Turki misalkan, kita pulang ke Indonesia tuh nggak bakalan lupa gitu. Oh, rumah saya di Mijen, ya ini rumah saya gitu. Ibaratnya ROM itu seperti itu. Jadi kronologi komponen itu lebih enak kalau kita implementasikan di diri kita sendiri. Komponen-komponen itu. Nah, maka RAM itu terdiri dari chip memori yang dapat dibaca ya, di-read sama ditulis ya, di-write oleh prosesor dan perangkat lain gitu. Ketika komputer dihidupkan, file dimuat oleh RAM dari alat penyimpanan seperti hard disk ya. Jadi dia tipikalnya adalah sebentar ya, ada iklan. Ganggu aja nih ya. Enggak. Baik, ini soal RAM ya. Jadi di dalamnya itu ada chip-chip memori yang dipakai untuk menulis dan membaca oleh prosesor dan perangkat lain. Dia menampung semua instruksi yang nantinya akan disampaikan ke prosesor. Supply ke prosesor itu RAM itu tadi ya. Kemudian perangkat yang berikutnya namanya adalah VGA, yaitu Video Graphic Array ya, yang merupakan hardware yang memiliki peran pemproses grafis ya pada komputer, laptop atau PC yang nantinya akan ditampilkan ke layar. Jadi kalau tidak ada VGA ya kita tidak bisa menampilkan secara GUI-nya ini ya, grafik user interface-nya itu tidak bisa terlihat dengan baik. Kemudian soal hard disk sudah pada tahu ya kalau ini ya. Jadi komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis itu kalau hard disknya adalah HDD. Tapi kalau sudah mengarah SSD, dia tidak ada lagi piringan magnetisnya. Terus fungsinya sebagai penyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual ya. .doc, .pdf, mp3, dan lain-lainnya. Nah, ini PSU ini. Ibarat di manusia itu apa kalau PSU? Ayo, ingat enggak? Ada yang tahu enggak? Power supply. Mas Naufal kayaknya mau jawab nih. Ya jadi. Aulia, silahkan Mbak Aulia. Tadi tak tanya. Jantung bukan ya, Pak? Betul sekali. Nah, apa itu bonusnya gubrak tadi ya? Baik, betul sekali Mbak Aulia. Jadi ibarat di manusia itu PSU adalah jantungnya ya. Dia penyuplai tenaga. Kalau di jantung manusia itu menyuplai aliran darah kita biar lancar juga. Itu peran pentingnya komputer itu ya di PSU itu tadi. Kenapa kok bisa dikatakan peran penting? Lah coba bayangkan saja. Sudah ada prosesor, motherboard, RAM, VGA, casing ya, sudah komplit semua Pak ya. Mau dinyalakan kalau nggak ada PSU gimana coba? Ya, Pak ini nggak nyala lah, wong PSU-nya aja belum dipasang kan gitu. Gimana mau nyala? Seperti itu ya. Itu komponen-komponen dari komputer dan fungsinya. Kalau power supply di sini dijelaskan, jadi dia mengalirkan arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer dengan arus DC ya, dirubah menjadi arus AC ya, atau arus searah. Maka kalau diperhatikan, ada nggak ya power supply? Saya nggak ada. Dulu punya tapi sudah kejual itu bisinya ya. Jadi kalau diperhatikan, dibongkar itu nanti contohnya di sini aja mungkin di web ya. Power supply. Nah, gambar.
Nah, ini kalau kita lihat kan tidak ada bentuk-bentuk yang menyerupai arus listrik yang searah atau AC ya. Bentuknya kan dia jumper-jumper seperti ini ya. Ini DC semua ya, 12 volt, 5 volt gitu ya. 24 volt itu bentuknya seperti itu kalau DC. Mungkin lebih jelasnya ini kali ya. Nah, ini kalau kita lihat power supply itu seperti ini ya. Coba ada gambar besarnya guys. Nah, ini jumper-jumpernya ya. Pinnya ini ada yang 24 pin. Nah, ini wattnya juga. Nah, kalau kita membahas watt di power supply, kalau memiliki komputer yang middle sampai high end, usahakan jangan membeli power supply yang abal-abal ya. Yang harga 100 ribuan atau 150 itu bisa meledak nanti. Karena rata-rata komputer yang middle sampai high end itu haus akan power listrik ya. Jadi paling enggak minimal listriknya ya 600 atau 500 watt yang untuk power supply-nya. Dan itu power supply-nya juga benar-benar yang pure ya. Benar-benar pure, dia keluarnya segitu. Maka kalau beli power supply itu hati-hati juga. Biasanya yang menentukan itu adalah harga. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dicek dengan beratnya. Coba bandingkan aja nanti punya temen atau punya sendiri ya, punya power supply bawaan casing Simbada misalkan, itu kan ya harga 100.000, 150-an gitu. Sama power supply merek-merek seperti ini ya. Kalau ini apa ini? Kalau di kampus itu, aduh lupa saya. Itu dibandingkan aja. Beratnya harga power supply yang mahal ya, yang sampai jutaan dengan harga yang 150 itu pasti akan terasa. Karena komponen dari power supply yang mahal itu dia built-in-nya dan untuk mengeluarkan kapasitas besar itu perangkatnya itu komponennya mahal-mahal semua. Biasanya kalau dipegang itu lebih berat, oh ini mahal ini PSU-nya. Lain cerita kalau Pak ini PSU-nya kok berat ya, dibongkar ternyata dalamnya ada batunya. Itu beda lagi ya, bercanda ya. Jadi ciri khasnya seperti itu. Beda dengan yang murah itu diangkat gini tuh enteng dia biasanya. Oke, itu soal power supply. Nah ini tadi jawaban soal nomor 3. Nah sekarang nomor 4 coba. Saya pengen tahu jawabannya. Yang jarang nongol ini siapa ya? Putri Irawati. Adakah Putri Irawati? Putri? Tuh kan, goib lagi. Pak. Oh iya. Silakan. Kemarin spesifikasinya seperti apa Mbak jawabannya? Untuk hardware-nya. Mbak Putri. Bisa di on cam dulu. Biar mengenal saya ya. Dari kemarin tuh yang saya hafalin tuh Mbak Regita, Skolastika, Diajeng, Aulia, ya, Naufal ini. Mas Zilan ya, itu sampai ngelotok saya ya Mas Zilan itu ya. Mas Ugo, Mas Dwi ya, Mas Ulil ya, itu malah sudah mendarah daging kalau Mas Ulil ya. Belum di sini saya sudah kenal soalnya. Mana nih Mbak Putri? Coba di on kamera dulu. Kemudian disampaikan coba. Kemarin merancang spesifikasi dari komputer yang high class atau high end itu seperti apa? Untuk jawaban nomor 4. Ya kan? Mbak Putri, ya. Mas Dava saja deh kalau begitu. Ya, ini ya bintang iklan ini Mas Dava ini ya.
Mas Dava, halo. Halo, Pak. Ya, silakan Mas Dava dijawab nomor 4 kemarin. Jawabannya seperti Aduh, apa? apa ya? Lupa Pak saya, Pak. Waduh lah ini berat ini. Yang kemarin dirancang seperti apa itu? Oh, sebentar Pak, saya lihat dulu Pak. Ya, silakan dijawab dulu. Wah, Mas Ilan udah ngantuk itu ya. Nanti aja Mas Ilan habis sisa tidurnya. Mas Dava Muak kok lama bukan ya? karena mengantuk, tapi kurang Bentar Pak, lagi oksigen. kita buka Word-nya. Gimana Mas Ilan? Bukan karena mengantuk, tapi Muak kenapa? kan kurang oksigen. Oh, kurang oksigen. Mari kita dibantu dong napas buatannya Mas Ilan. Nggak apa nanti saya keluar. Ya itu Mas Ilan di ruangan apa itu ya? Kalau lihat background-nya itu terhimpit oleh mesin-mesin ya itu ya. Ini di kokpit robot, Pak. Oke. Lagi di Mars, oh itu kata Mas Ibu itu. Apa seperti itu Mars? Enggak juga ah. Ini Mas disebutin Dava. speknya Pak. Ya, coba speknya seperti apa? Dari mainboardnya. Mobonya MSI Pro Z690A. Soketnya soket apa itu? Soketnya, bentar Pak. MSI Pro apa? Z690A. Z690A. Ya. Oke. Baik, sudah DDR4 ini. Sudah teknologi terbaru. Lambat sekali. Dia pakai prosesor bisa dilihat di soketnya sih sebenarnya. Baik, dia oh iya. Pakainya Intel Mas ya. Sudah di atasnya 1200 ini. Dia sudah pakai LGA 1700 soketnya. Prosesornya pakai apa ini Mas? Intel Pak, i7 generasi 12. Oke, terus RAM-nya berapa? RAM-nya 16 GB, 8x2, DDR4. Kurang dong, tapi nggak apa-apa. Budget Pak. Kemudian di storage-nya, pakainya apa? Storage-nya SSD NVMe yang 500 GB sama Oke. tambahan 1 TB HDD. HDD ya. Kemudian VGA-nya? VGA-nya yang RTX 3060 Ti 8 GB. Mantap. Baik. Casing-nya pakai apa? Casing-nya apa ya? PSU-nya berapa watt? Bentar Pak. Itu harus kamu kasih berapa watt itu power supply-nya, ayo. Jangan asal lo kalau ngomongin power supply. Berapa Mas?
Pakai 500 berani enggak? Enggak, Pak. Pakainya berapa paling enggak? Sebentar. Kalau pakai MSI yang seri itu setidaknya dia di minimal 850 watt itu. 600 masih kurang. Mas Dava apa opsinya kemarin? Dicantumkan enggak PSU-nya? PSU-nya enggak tak cantumin nih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Gak apa-apa Mas Dava. Ini saya contohkan aja spek yang mungkin bisa untuk referensi Mas Mbak juga nanti. Kalau mau beli PC ini, harganya sekitar 30 juta ke atas. Kalau diuangkan. Sebentar. Baik, ini jawaban. Ini sebenarnya makanya ini kemarin saya minta Mas Mbak itu untuk bisa cari referensi-referensi ya, kira-kira spesifikasi dari komputer yang high-end itu seperti apa. Harapan saya di mata kuliah PTI ini Mas Mbak itu nanti setidaknya bisa mengarah ke direktur teknik ya. Jadi kalau direktur teknik itu kita harus tahu ya. Dan jangan sampai kita dibohongi oleh si penjual, itu bahaya sekali kan gitu. Bagi direktur teknik animasi kita harus ngerti, oh kebutuhan saya itu seperti ini ya. Jadi kalau beli PC jangan nanggung-nanggung gitu. Direktur teknik kok pakai prinsip pahit ya repot nanti ya. Pakai demat itu ya waduh kacau, nanti kerjanya nggak selesai-selesai gitu. Malah ujung-ujungnya kita disalahkan nanti, lo gimana udah tahu spek untuk rendering atau mungkin aplikasi 3D atau dan lain sebagainya, itu kan high-end ya, komputer-komputer yang kelas tinggi, kenapa kok dibelikan yang pahit, waduh repot itu ya. Harapan saya di PTI itu ya Mas Mbak. Selain itu harapan saya dengan PTI ini Mas Mbak itu mulai terbuka pola pikirnya, bahwasanya kalau animasi itu ya kita harus memperhatikan cangkul kita gitu loh, cangkul kita untuk menempuh perkuliahan selama 4 tahun ini kan gitu, terutama di sisi komputer gitu. Nanti imbasnya kalau kita tidak mau care dengan peralatan kita, ya kita akan istilahnya bahasa Jermannya itu kepontal-pontal ya gitu ya. Nanti akan mengikuti tugas-tugas itu ya kepontal-pontal. Syukur-syukur nanti setelah UTS ini akan lebih intens tatap mukanya, itu Mas Mbak akan bersyukur karena fasilitas yang ada di animasi itu sudah mencukupi, komputerannya itu sudah kelas-kelas tinggi semua. Kalau yang kemarin pengalaman pandemi kemarin kakak kelas kalian yo sangat menyedihkan gitu ya, karena ada mata kuliah contoh produksi animasi stop motion itu mereka nanti kerepotan di rendering, atau produksi animasi 3D kerepotan di rendering karena komputernya itu masih ya itu tadi masih kurang diperhatikan istilahnya. Jadinya kalau mau render hasilnya nggak bisa maksimal. Kita mau ke kampus, kita kebentur dengan protokol dari Satgas Covid. Kita nggak boleh keluar-keluar. Nah itu kan bukannya apa-apa, tapi ya pentingnya di animasi itu. Ya, baik. Kembali ini ke spek. Ini yang saya contohkan pakai Ryzen 7 ya. Dia prosesornya Ryzen 7 serinya 2700X ya. Pinnacle Ridge, dan dia sudah lebih dari 3 GHz kecepatannya. 4 ya. Untuk mobonya dia pakai X470 Aorus Ultra Gaming, dan RAM-nya itu adalah 4 kali 16 GB DDR4 ya. Jadi totalnya ada
berapa berarti ya? 16 kali 4 itu 32 tambah 32. 64 ya berarti ya, 64 giga. Kemudian untuk storage-nya tidak mempergunakan HDD sama sekali. Ini pakainya SSD semua. Mohon maaf saya cantumkan merek ya, tidak apa-apa untuk referensi aja. Jadi SSD-nya ada dua, ini 1 tera semua. Yang satu dia tipenya NVMe ya, M.2 NVMe. Yang storage bawaannya karena tidak terlalu mementingkan kecepatan seperti yang punyanya M.2, saya mengalokasikan tetap SSD tapi dia pakainya SATA ya, SSD SATA 3. Jadi kalau dilihat bentuknya seperti hard disk laptop itu ya. Jadi mungkin sambil mendengarkan saya bisa sekalian absen di Kulino ya dengan mengajukan pertanyaan. Nanti akan saya baca pertanyaannya dan kita ulas saja pertanyaan itu langsung. Kalau nggak salah closingnya sampai jam 17.10 nanti. Silakan sambil absen di Kulino sekarang sebelum di closing ya, sambil melihat spesifikasi ini. Ini harganya $49. Atau mungkin kita buka aja di Samsung SSD. Nah, di officialnya ini ada nanti. Nah, ini dia. Nah, ini untuk yang NVMe M.2 ya. Kalau yang tipe SATA sampelnya mungkin sudah pada tahu ya. Di mana? Ah, ini dia. Nah, ini yang tipe SATA. Dia mirip sekali dengan hard disk laptop. Coba kita klik learn more di sini. Bukan berarti ini saya jadi salesnya Samsung ya. Saya hanya mencontohkan saja dan ini memang recommend sebenarnya. Ini sama Itu tadi krusial. apa namanya, Pak? Gimana Mas Dilan? Tadi itu namanya apa? SSD. Nama alatnya itu. SSD. SSD. Nah, ini bentuk dari Samsung tipe SATA ya. Nah, kecepatannya ini. Nah, kenapa kok saya alokasikan SSD tapi tipe SATA? Karena satu, dia untuk performa sudah melebihi dari HDD. Kedua, saya mencari itu hanya untuk untuk alokasi penyimpanan data ya. Jadi saya nggak perlu kecepatan yang tinggi, cukup cepat saja ya, karena di SATA 3 ini sebenarnya sudah kencang sekali. Read sama write-nya itu 560 untuk read dan sequential write-nya itu 530. Ini sudah kencang. Melebihi HDD berlipat-lipat ganda. Kalau M.2 lebih kencang lagi. Nah, maka di spesifikasi saya ini yang utama itu ada di posisi ini ya, M.2 ini. Ini berisi sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya nanti. Kalau yang ini nanti hanya untuk penyimpanan. Kemudian untuk VGA-nya atau GPU-nya ya, GPU itu bukan obat gosok ya. Yang Mas tahu itu Pak, GPU itu obat gosok bukan. Jadi GPU itu graphic processing unitnya atau VGA tadi ya. Itu pakainya RTX 2080. Kalau punyanya Mas Dava tadi di atasnya. Bahkan sudah TI ya. Kalau sudah ada available TI itu dia lebih kencang lagi. RTX 2080 itu sudah kencang. Kalau ya sekarang 3090 ya Mas Dava. RTX-nya dari Nvidia. Yang terbaru, Pak. Iya. Ya, itu paling kencang lagi itu nanti. Nah, kenapa kok VGA diperhatikan untuk spek high-end kelas animasi? Karena
di rendering 3D atau mungkin di 2D ya. Kalau di Blender itu renderingnya itu bisa dipakai menggunakan VGA, jadi bisa membantukan kinerja dari prosesor. Dan hasilnya itu nanti hasil renderingnya lebih bagus lagi. Maka dari itu peran VGA di dunia animasi itu sangat penting ya. Nanti untuk rendering itu tadi. Maka laptop-laptop yang sekarang ya, yang kelasnya gamer atau 3D atau rendering itu pasti dia mengarah ke Nvidia 1050 atau 1650 ya. 1650 itu sebenarnya peralihan dari 1050. Jadi 1050 kan sudah nggak ada, diganti 1650 dan kecepatannya lebih tinggi lagi. Gitu. Kita mau beli laptop yang sudah ada embel-embelnya 1050, Nvidia itu aja udah ngeri, itu udah puluhan juta ya, 10 juta ke atas lah. Mas Ulil berapa kemarin beli Mas? Apa Pak? Laptopnya itu? 11 lebih dikit. 11 lebih dikit ya. Mas Naufal berapa lupa saya itu. Kalau Mas Naufal masih i5 ya kemarin ya. Tapi sudah Ryzen 5 Pak. Oh sudah, oh iya maaf Ryzen 5. VGA-nya sudah 1050 ya? Ya, 1050. Berapa kemarin Mas Naufal? Apanya? Harganya? Oh, total 10 juta. 10 jutaan ya. Sebenarnya dengan budget segitu itu sudah dapat PC bagus sebenarnya. Cuman sisi nggak enaknya itu nggak bisa mobile aja sih. Jadi 10 juta itu lumayan lah, ya middle di bawahnya sedikit lah. Kelasnya sudah lumayan, dia sudah pakai 1050 juga bisa sih. Prosesornya ya bisa, menurut saya sudah lebih di atasnya laptop itu, 10 jutaan itu. Cuman nggak fleksibel gitu ya. Ya harus stand alone di rumah, nggak mungkin lah kita bawa ke kampus gitu, malah dikirain maling nanti. Pak saya mau render di kampus, repot lagi nanti malah ya. Nah itu untuk VGA-nya. Kemudian untuk casingnya bebas, cuman ini sangat berpengaruh nanti karena perangkat-perangkat yang kita beli, misalkan high-end ya, itu harus memiliki casing yang mumpuni juga. Jadi bayangkan saja kalau kita beli spek-spek yang seperti ini ya, tapi kita menggunakan casing yang murahan, misalkan yang harga 200 ribuan itu, waduh, salam gitu ya. Bisa jadi nanti komponennya gimana ya, itu kan power supply-nya sendiri itu ya besar nanti ya, bisa nggak muat gitu ya. Jadi penting diperhatikan untuk casing. Dan yang jelas PSU, nah ini juga berperan besar. Kalau di sini saya pakainya yang 850 watt. Ya, Aorus juga. Kemudian dia ada water cooling-nya. Jadi karena kinerjanya itu berat, ditambahi water cooling di prosesornya, di heatsink-nya itu diganti. Jadi nggak menggunakan heatsink bawaan ya, dia pakai heatsink sendiri. Kemudian untuk soal monitor ini selera sih, mau layarnya besar it's okay, kalau 24 in ya sudah cukup menurut saya. Yang penting adalah spek-spek di atasnya. Dan keyboard mouse juga nggak terlalu yang mahal-mahal banget juga nggak apa-apa. Yang standar-standar saja. Kecuali gaming ya, itu repot lagi ya kalau ngurusi gaming ya. Maksudnya gaming Pak ya, keyboardnya gaming juga, aduh. Nggak usah ya, standar-standar aja itu. Kemudian kalau software-nya dijawab cukup seperti ini, itu sudah saya betulkan. Ya. Tapi kalau dijawab detail sampai ke versinya Pak, Blender versi yang terbaru berapa ya? 29 atau 28? Mas Ulil. Software Pak. Blender. Yang terbaru itu versi berapa ya? 9 kayaknya. 29 ya. Ya itu di versi Blender sendiri itu versi terbaru
kemarin kakak kelas kalian itu menemukan satu fitur yang sangat membantu, saya lupa itu ya. Itu yang paham anak-anak 3D itu ya. Jadi di fitur 281 apa ya? 281 atau 2 itu ada satu fitur di mana nanti renderingnya itu bisa lebih cepat. Mas Sulil tahu enggak ya di mana itu? Nggak tahu juga ya. Kemarin tuh Mas Karsi coba, nanti kawan-kawan saya tanyakan lagi ke Mas Karsi Juma yang tahu itu. Sama Mas Andika, angkatan 2016. Nah itu jawaban dari UTS. Kira-kira mirip-mirip tidak jawabannya dengan hasil evaluasi tadi? Mas Hugo mungkin. Ya mirip Pak. Mirip-mirip ya, baik. Oke, sesi tanya jawab di Kulino sudah disampaikan. Coba saya lihat ya di forum. Tinggal 3 menit ya. Silakan mengajukan pertanyaan atau kehadiran di Kulino sebelum closing. Mohon diperhatikan. Jadi saya buka dulu di forum ya. Baik, di forum baru 5 ini, aduh. Yang lain pada kemana? Silakan ya, bertanya di Kulino seputar evaluasi ini. Nanti saya jawab langsung aja. Pertanyaan pertama dari Mas Dava Rizky Ananda ya, baik. Bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan watt untuk PSU PC kita? Baik, itu sebenarnya sudah ada di spesifikasi motherboardnya, Mas. Coba kita lihat motherboard punya spesifikasi saya ini. Sama di VGA, Mas, biasanya. Biasanya jadi acuan utama itu di VGA. Jadi VGA misalkan RTX 2080 ini ya, mana tadi? Sebentar, gigabit RTX. Jadi VGA yang kelas-kelas high-end, kalau nggak disuplai dengan power supply yang besar, itu juga dia nggak mau nyala, Mas. Malah bisa jadi rusak, bisa meledak juga nanti ya. Jeblok itu PSU-nya itu. Kemungkinan terburuk paling nggak nyala dia. Dia arahnya ke konsumsi listriknya. Coba saya cek ini di spesifikasi. Nanti saya share ya, coba di mananya. Saya share aja ya. Ini contohnya yang GeForce RTX 2080 ini. Sudah kelihatan web saya, presentasi saya? Halo? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, ini kan ada tuh GeForce RTX 2080 Gaming OC. OC itu maksudnya overclock ya, 8 GB ya. Di sini speknya seperti ini ya. Core-nya overclock-nya sampai up to ke 1830 MHz. Kemudian biasanya ada dia di mana ya coba. Nah, ini dia. Dia pasti mencantumkan ini. Kalau VGA kelas high-end. Recommended PSU. Ini baru recommended loh ya. Jadi minimum, menurut saya ini minimum dia itu harus wattnya itu harus sekian. Nah, ini 650 watt. Kalau dikasih lebih Pak wattnya, ya malah tambah bagus. Ya. Karena ini recommended PSU untuk sisi VGA saja, belum nanti konsumsi daya yang lain ya, prosesor ya, motherboard ya, itu juga berpengaruh nanti ya.
Pasti ada di situ. Jawabannya itu ya Mas Dava. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah harus menghitung voltase PSU yang dibutuhkan untuk CPU tertentu jika harus bagi caranya? Tidak perlu. Ya. Acuannya itu tadi. Jawabannya sudah ada di VGA ini tadi, Mas. Intinya, kalau kita menggunakan spesifikasi komputer yang middle sampai high end, itu pastilah konsumsi dayanya besar. Dulu saya pernah coba, listrik saya nggak kuat itu dulu. Saya kan kadang tetangga itu minta tolong gitu ya, atau teman minta tolong, Mas. Saya masih dipanggil Mas kalau di sini ya. Mohon maaf, ini cerita aja. Mas, ini PC saya rusak gini-gini ya. Setelah saya bawa ke rumah, PC-nya ternyata PSU-nya tuh 650 watt. Dan listrik saya saat itu adalah masih 1300 watt. Listrik saya masih 1300 watt. Dan dayanya di rumah itu sudah kepake AC, sama alat-alat untuk RT RW net saya itu, jaringan saya itu statis di angka 500 watt. Jadi kan saya ada usaha nih di rumah RT RW net ini. Jadi alat-alat saya untuk ngover semua itu sekitar 500 sama AC. Ya begitu saya nyalakan di rumah ya, komputer dengan spek high-end tadi 650 watt, begitu saya nyalakan langsung jeglek listriknya, nggak kuat. Tapi ya kondisinya itu tadi, AC nyala dan lain sebagainya. Jadi memang AC kemudian komputer itu loncatan pertama listriknya itu besar. Tapi kalau sudah jalan itu dia akan statis di berapa watt gitu listrik itu. Jadi memang kalau PC-PC high-end itu haus tenaga ya. Itu jawaban dari siapa tadi? Mas Ulil. Jadi acuannya adalah VGA-nya dulu Mas Ulil. Jadi kalau VGA-nya misalkan kelas-kelas yang di bawah 1050 yaitu pakai yang 500 watt aja sudah cukup. Kemudian yang berikutnya bagaimana cara menghitung kebutuhan watt untuk PC. Wah ini kalau dihitung saya nggak pernah ya terus terang. Pertanyaannya bagus ini tapi ngerjani saya. Jadi saya nggak pernah menghitung. Acuannya itu tadi 1 MOBO, 2 VGA prosesor. Paling acuan utama di VGA. VGA-nya apa dulu? 1050, nah cukup itu di bawah 650 watt. Pakai 2080 ya di atasnya harus ini. Itu ya, Mas siapa ini? Mas Gilang. Sudah jam 17.14 ya. Sudah lebih ini. Gak apa-apa ya, sebentar ya. Beberapa pertanyaan saya jawab langsung. Pak, kalau misal saya menjawab UTS terutama nomor 4 itu hanya sampai komponen komputer yang utama. Prosesor tidak sampai casing nggak apa-apa. Yang penting 5 ini ya. 5 apa 6 ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini komponen penting ya. Motherboard, prosesor, RAM, VGA, hard disk, PSU. Nggak apa-apa. Kemudian Mbak siapa ini? Mafazal. Berapa minimal watt listrik yang dihabiskan saat menggunakan komputer dengan kinerja berat? Kalau komputer itu rata-rata dia berjalan di sekitar, kalau yang kelas middle bawah itu di atas 300 biasanya. Tapi kalau yang middle high end itu bisa sampai ke 500 watt ke atas. Gitu. Yang di kampus itu ngeri itu ya. Listriknya Udinus itu besar itu. 20 PC wattnya di atas 600 watt. Itu baru animasi saja, belum yang lain. Itu ya Mbak Mafazel. Kemudian Aulia hadir, baik, hadir lagi, nggak ada pertanyaan, baik. Coba yang lain saya refresh dulu. Kemudian siapa lagi? Hadir semua ya, baik ya. Untuk saat ini tidak punya pertanyaan. Oke, Aristi.
Baik, Mas Naufal ya. Lebih baik beli PC high-end atau ganti laptop high-end. Karena dengan laptop bisa untuk mobil dan masih aman jika listrik rumah mati. Kalau dari segi pekerjaan ya, ini kalau saya ngomongkan dari segi pekerjaan ya Mas Naufal. Kalau dari segi pekerjaan setelah lulus itu lebih recommended adalah PC. Tapi kalau masih selama studi, saya sarankan laptop saja. Laptop yang sudah mumpuni lah, setidaknya minimal VGA-nya 1050. Sudah ada itu sudah aman. Karena nanti Mas Mbak kan bisa dibantukan dengan PC-PC yang ada di studio. Tapi kalau ke arah pekerjaan, ya sudah bekerja, sudah lulus, laptop itu tidak rekomendasi. Karena terkadang proyek-proyek itu, misalkan kita freelance misalkan ya, kita ambil job-job sendiri itu kan, job sendiri namanya juga job sendiri ya. Perusahaan itu kan nggak mau orang itu nggak mau tahu, taunya saya jadi gitu. Nah, itu kita harus modal. Apalagi yang punya cita-cita bikin studio sendiri Pak gitu. Saya mau wirausaha Pak, bikin studio sendiri. Nah, itu lebih disarankan PC daripada laptop. Karena kan dari segi kinerja dengan spek yang sama ya, itu lebih maksimal di PC daripada laptop. Ibarat tumbuhan itu laptop itu bonsainya Mas. Jadi kalau pohon beringin itu kan besar ya, gambaran mudahnya. Pohon beringin itu besar. Tapi gimana caranya pohon yang besar itu bisa saya tanam di rumah yang kecil itu ya di bonsai itu tadi, laptop itu. Maka kalau di-compare dengan spek yang sama, itu tetap kalah laptop. Masih optimal yang PC dengan spek yang sama. Karena ada pengurangan di built-in-nya. Dia lebih kecil itu nanti dia akan mengurangi kinerja juga. Gitu. Itu ya Mas Naufal, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Dan yang lain paham? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan secara langsung lagi selain di Kulino? Silakan, saya kasih kesempatan kalau mau bertanya. Mesti Pak. Ya. Jadi yang nomor 3 kalau nggak selesai berarti salah itu ya. Nomor 3 kenapa? Nomor 3 yang UTS itu. Nomor 3 kalau nggak selesai berarti salah gitu ya. Soalnya cuma jawab beberapa, nggak sampai 6. Oh ini maksudnya jawabannya Mas Zilan gitu? Oh ya. Kalau apa tadi kurang jelas, putus-putus tadi. Kalau nggak salah gitu atau gimana? Jawabannya nggak pas tadi. Oh, punya Mas Zilan jawabannya kurang pas. Ya nggak sampai 6 jenis. Oh, berarti sudah dievaluasi sendiri ya jawabannya. Beberapa baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Zilan. Tidak apa-apa, nanti saya koreksi lagi ya. Yang lain silakan. Kolastika, nggak tanya? Manes, silakan Mas Manes. Baik. Pak, saya telat absen. Saya pikir bertanya. Baik, saya buka lagi ya. Saya kasih waktu sampai jam 6 udah apa guys. Bentar. Saya buka lagi. Saya pikir bertanya tadi. Oh ya, juga saya mau bertanya. Ya, baik. Tanya apa? Silakan Mas Manes. Gini. Saya kan mau beli komputer gitu ya, Pak. Ya. Lebih baik saya nunggu sampai semester 4 apa beli sekarang gitu ya, Pak? Ya lebih cepat lebih baik sih sebenarnya Mas. Tapi saya tidak menutup kemungkinan alasan-alasan dari Mas itu ya. Kenapa kok memilih semester 4? Nah saya sarankan lebih cepat lebih baik. Karena kan nanti di semester 2-3 itu kan dia mulai penjajakan loh Mas itu. Nanti mulai dikasih materi-materi animasi.
Itu sih. Monggo. Oh, Kalau cuma mau nggak tahu menunggu, iya. beli yang high end apa yang mid gitu, Pak. Ya, nah, saran saya ya semua tergantung kantong sih. Kalau uangnya cukupan ya paling enggak minim carilah yang 1050 gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa pakai yang MX. Sebentar, MX berapa itu ya? Ini laptop ya Mas yang dibahas, laptop atau PC? Komputer, Pak. Oh PC berarti ya? PC. Ya kalau PC di bawahnya 1050 itu banyak sih opsinya. Ada 1020 apa ya gitu ya. Kelihatannya 1020 itu ada. Acuannya VGA Mas ya. Acuannya VGA, kemudian prosesor itu juga monggo selera. Pakai i3 sebenarnya nggak masalah. Pakai i5 juga kalau ada budget lebih oke. Tapi kalau AMD saya sarankan arahnya ke Ryzen. Ya, jangan dari yang di bawahnya. Oh, Pak, sama speknya yang tadi punya Bapaknya itu kira-kira budgetnya berapa ya, itu? Ini bisa sampai 30 juta lebih. 40 sampai malah mungkin arahnya ke 50 jutaan. Waduh. Alienware Aurora R3 ya itu sudah keren Alienware. Kalau Lenovo saya sebenarnya seneng itu Legion itu ya. Tapi harganya ya aduh. Kita harus jadi YouTuber dulu ya. Cari uang di Mbah Google ya. Legion itu 23 jutaan itu. Itu sudah pokoknya keren lah habis. Sampai dunia kerja pasti akan kelibas itu nanti. Sampai ke arah pekerjaan. Legion itu. Tapi kalau kuliah ya kalau laptop atau PC paling enggak ya 1050 lah. Carilah spek yang bisa dipakai untuk VGA-nya 1050. Karena nanti berguna untuk rendering, Mas. Jangan menggunakan VGA ATI ya. Ini saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya menyesal ini beli. Sebenarnya sih mumpuni ya RX 540 itu udah mumpuni. Karena untuk rendering AE dan apa itu sudah cukup. Cuman di arah 3D dia mulai terasa. Dan di software sisi Adobe Family sisi yang 2018 ke atas, itu kalau menggunakan VGA-nya ATI, dia nggak tersupport. Ya tersupport sih, cuman lebih rekomen ke NVIDIA. VGA yang versi chipsetnya NVIDIA. Yaitu tadi 1050 ke atas. Sekarang sudah banyak itu yang 1650 juga ada. Sudah banyak. Kemarin tuh yang tanya-tanya saya itu siapa ya? Animasi apa di kafe saya lupa. Jadi dia punya budget di bawah 10 juta kalau nggak salah. Bingung akhirnya nyampe ke Matahari, dia kontak-kontak saya, ya nggak apa-apa, tanya aja, disodorkan semua itu brosurnya ke saya. Suruh milih saya bingung. Lah budgetnya berapa gitu di bawah 10. Ya akhirnya ujung-ujungnya di bawah 1050 speknya. Pakai MX berapa ya lupa itu 350 atau 310 saya lupa itu. Pakai MX 110 juga it's okay, cuman itu lama sih, produk lama. MX-nya itu. Sekarang kan arahnya ke 3, versi 3. Sudah mumpuni sih, kalau buat rendering sudah cukup. Untuk ngerjain tugas-tugas di rumah it's okay. Udah oke. Itu ya Mas Panes. Terima kasih pertanyaannya. Kalau mau beli sekarang atau besok terserah jenengan Mas. Tapi kalau tanya ke saya lebih rekomendasi lebih awal lebih bagus. Karena nanti untuk menjagani di semester 2 dan 3. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan sore hari ini soal evaluasi. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas kehadirannya.
Sampai ketemu minggu depan di materi pengenalan media penyimpanan ya. Nanti kita kupas habis media penyimpanan mulai dari yang jadul dulu ya. Zaman Mas Mbak belum menikmati mungkin ya. Sudah pernah pakai floppy disk belum? 2,5 itu. Belum kan? Mas Ulil pernah? Pernah, Pak. Pernah ya? Serius pernah? Iya. Kamu lahir tahun berapa tuh? Kok sudah tahu? SMP kalau nggak salah. SMP atau SD SMP lah. sudah ya? Oh iya. Iya. Itu kalau dinyalakan bunyinya kreket gitu ya. Buat nyimpan datanya yang berupa DOS itu ya. Baik, itu kita bahas minggu depan. Terima kasih banyak Mas Vanes. Nanti saya bukakan lagi ya. Setelah sesi ini kita tutup, nanti akan saya bukakan lagi absennya. Dan mohon maaf nanti kalau ada request, Pak, saya belum absen, saya tidak bisa bantu lagi ya. Karena saya sampaikan di sini dan ada restrict aksesnya. Dan mohon untuk diperhatikan. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di hari apa kita? Jumat ya? Jumat Daskom ya? Sampai ketemu di hari Jumat, nanti kita bahas lagi soal Daskom. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Hasil rekodnya nanti saya share ya di Iya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih.